Satu concern bagi saya itu yaitu bahwa ini bos, ketika saya pakai mic dinamis seperti ini, itu suaranya ngempet ya. Saya kira kok ngempet banget. Itu yang saya rasakan. Nggak tahu ya gimana lagi kalau memang jenengan ada suara-suara yang bagaimana gitu. Tapi kalau saya rasakan tuh ngempet banget. Apakah memang pakai XG itu menarik ya? Mic XG ini saya pakai Zoom, saya sarankan pakai Zoom. Ini adalah device yang menurut saya istimewa banget ya, nggak ada ruginya kalau sampean beli yang Zoom ini. Jika Anda konten kreator itu bikin audionya emang nggak bisa diremehkan gitu ya. Saya juga punya Zoom H1 ya, tapi emang nggak banyak kepake ya. Kurang produktif ya. Dulu itu seakan-akan bro ya, enak banget kalau kita misalkan di luar gitu, lebih simpel, lebih ringkas gitu kan. Yang karena Zoom H5n lebih berat gitu ya. Aduh, ternyata juga nggak banyak kepake gitu. Itulah ya ilmu seakan-akan gitu kan. Kalau punya laptop yang kelas dunia ini ya memang sih kalau sama sampean itu lebih produktif dengan hal tersebut, why not. Tapi intinya bahwa apapun yang kita beli yang kaitannya dengan YouTube, kaitannya dengan media sosial, itu sebisa mungkin itu dihasilkan dari media sosial itu sendiri. Misalkan dari YouTube dapat adsense-nya, dapat pesanan dari orang lain gitu, dari jualan Anda gitu ya, itu sebisa mungkin uangnya dari situ. Namun kalau seumpama hanya modalnya itu berasal dari kocek yang lain, dari keringat jenengan, kerja jenengan yang lain gitu, mending pakai yang sederhana dulu saja ya, karena bisa jadi apa yang Anda anggap investasi itu akhirnya ya bobrok, akhirnya nggak banyak kepake gitu ya, dan tibanya adalah buang-buang duit gitu ya. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Puji Setiawan. Kita anggap sebagai gini show yang ya, kita talk show saja, kita ngobrol ngalung itu. Sebentar, saya minum dulu. Surabaya panas banget bos, gila, ini hampir jam 11 malam ya. Dan selamat tahun baru bagi jenengan semuanya. Ini tanggal 2 Januari sudah mau masuk tanggal 3 ya, sudah mau masuk hari Rabu. Hari ini tadi semua sudah masuk semuanya, anak-anak saya juga sekolah gitu kan. Para pekerja juga sudah sekolah sampai sudah mulai bekerja. Kemarin tuh saya ke Sidoarjo gitu, dan naik sepeda motor bersama orang tua saya untuk mengunjungi ponakan yang sedang sunat ya. Sudah disunat menurut saya ya, memang begitu. Sudah disunat ya. Pak, waktu jalannya ke Sidoarjo itu bismillah aja lah, ndak ada hujan ya kita, apalagi umi saya ini udah sepuh gitu kan, pakai sepeda motor, moga dia nggak ada hujan. Alhamdulillah, gerimisnya itu ada di depan Java Pak, di Gedangan gitu kan. Kemudian saya coba, alhamdulillah sampai lokasi ndak hujan. Sampai lokasi baru ya, kita datang sekitar 2-3 menit baru hujan. Masya Allah. Nggak bayangkan kalau saya bawa orang sepuh gitu, umur hampir 70 tahun, naik sepeda motor kehujanan malam-malam sekitar jam 9 malam ya, tuh gimana itu. Bisa jadi anak durhaka kalau gitu ya. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Sebentar, saya minimize bos, minimize. Jadi begitu, itu yang saya lakukan kemarin ya. Alhamdulillah, pulangnya luar biasa. Di depannya Pucang sampai kemudian Gedangan itu macet total. Ini ada apa gitu kok macet, padahal itu sudah hampir jam 11 malam itu ya. Saya naik sepeda motor padahal enggak hujan, alhamdulillah enggak hujan. Hujannya sudah tadi kan saya ceritakan. Namun macetnya itu minta ampun. Ternyata saya baru sadar, mungkin banyak orang ini lagi pulang dari berlibur ya. Karena tanggal 2 itu sudah masuk semuanya. Waduh, macetnya enggak karuan, amburadul bosku. Enggak karuan sama sekali, walah wis, namanya juga jalanan kan, dan cukup lama juga saya nggak keliling di daerah Sidoarjo itu ya. Dan alhamdulillah kemarin bisa keluar gitu kan untuk lihat suasana malam tahun baru hari kedua. Macetnya minta ampun bosku, kelas dunia. Aduh wis ndak umum lah ya. Dan kesempatan kali ini kita sajikan judulnya, kita ngobrol saja kepada jenengan semuanya sambil mencoba apakah mic dinamik jika dihubungkan dengan Zoom H5n ini suaranya juga masuk gitu kan. Karena memang bagi saya itu kerasa ngempet gitu ya, ngempet banget ya. Nggak tahu ini kok bisa ngempet banget itu seperti ini tuh ya, opo gitu ya. Ada solusinya enggak? Mungkin harus dialirkan power ya. Tapi ya percuma, karena mic dinamik ini juga kan tidak terlalu butuh banyak power gitu ya. Atau memang powernya yang dari baterai yang Zoom H5n itu kurang gitu kan, bisa jadi ya. Ngomong tentang baterai yang hijau ini, saya tunjukkan kepada Anda. Baterai hijau ini baterai charger, saya beli 4 biji itu sangat-sangat membantu banget ya.
sangat-sangat membantu sekali bos. Membantunya apa ya, nggak banyak beli untuk ngerekam ya, nggak banyak beli baterai untuk ngerekam. Misalkan biasanya saya juga beli kayak Energizer itu juga kepake itu mungkin sekitar 10 kali recording gitu selesai. Namun dengan baterai yang seperti itu bisa cukup membantu ya. Kalau habis cas masukkan lagi, kalau habis cas masukkan lagi gitu. Cukup menghemat, cukup menghemat dan cukup membantu banget gitu ya. Dan kawan-kawan sekalian, bahasan-bahasan sebelumnya itu saya ngomong kepada jenengan tentang ya saya mulai akun untuk jualan Pak, untuk jualan, yaitu jualan barang maupun jasa. Yang jasa alhamdulillah sudah jalan ya, yaitu jasa tukang Surabaya. Itu niatannya begini, jadi waktu itu saya ngerjakan beberapa rumah, kemudian saya coba untuk bikin akun di media sosial, ternyata responnya bagus. Dari situ kemudian orderan itu muncul, dan kemudian saya iklankan juga gratisan di marketplace, itu juga mendapatkan respon. Kemudian saya juga, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu banyak sekali lingkungan di tetangga-tetangga saya ini banyak sekali yang tukang, dan tukangnya bagus-bagus. Coba untuk tukang-tukang ini supaya bisa dapat orderan gitu ya, itu saya bikinkan media sosial seperti itu, dan alhamdulillah jalan. Ini sedang mengerjakan ya kecil-kecilan lah ya, renovasi kamar mandi di daerah Geluran sepanjang sana. Kemarin saya datang ke lokasi di Harga, kemudian dikerjakan sama tetangga saya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga saja orderan-orderan seperti itu ada. Namun juga gini bos, saya juga pengen jualan barang gitu ya. Saya ini bukan produsen apa cookies, atau bukan produsen alat atau apa, saya hanya maklaran lah ibaratnya. Kalau orang bilang itu middleman doang. Akhirnya ditawari untuk jualan plastik tuh. Jualan plastik seperti yang di belakang sana itu, plastik HDPE dan terpal ya. Wah, ini masuk ini menurut saya itu gitu. Dan akhirnya saya coba untuk membangun sebuah entitas di media sosial ya, termasuk mengenalkan di YouTube seperti ini tentang jualan plastik HDPE dan juga terpal gitu ya. Nah, gitu. Gimana bikin konten tentang hal tersebut ya. Itu yang sedang saya lakukan sekarang. Sambil nyoba sekali lagi, sambil nyoba mic dynamic H-Duel yang disambungkan ke Zoom H5n gitu, gimana kualitas suaranya. Saya kira juga oke saja sih. Belum dengar kok oke saja, enggak ya. Karena gini, saya benar-benar mendapatkan audio yang kurang bagus kalau terlalu ngempet gitu loh suaranya itu. Kok bisa terlalu ngempet? Memang kalau enaknya itu kita pakai yang mic XY-nya ya. Biasanya juga pakai mic XY seperti itu. Namun kalau dipegangan kurang enak. Mic XY kan mic-nya built-in di Zoom H5n gini ya. Tapi kurang enak gitu pegangnya, terlalu lebar gitu. Gimana kalau misalkan paling enak ya pegang mic dinamik seperti ini memang ya. Kayak pidato, kayak ceramah gitu kan, masuk sebenarnya itu. Namun juga suaranya itu terlalu ngempet ya. Paling mic-nya congkoan mas, mic-nya itu cinaan gitu. Iya sih, saya coba mic AKG gitu, itu juga sama ya, hasilnya juga terlalu ngempet gitu loh, suaranya terlalu ngempet. Padahal juga semoga saja apa yang saya lakukan benar ya. Itu saya sudah di settingannya Zoom H5n ini itu bisa ngasih phantom power gitu ya. Tapi juga buat apa juga kalau mic dynamic dikasih phantom power kan. Kemudian saya juga kasih power yang lain gitu. Ada menu apa itu saya sudah aktifkan itu. Itu juga nggak tahu hasilnya bagaimana ya. Hasilnya bagaimana. Tapi ya tetaplah yang utama adalah bahwa konten ini harus bisa berjalan setiap hari Pak Bro. Konten ini harus bisa berjalan setiap hari menurut saya. Dan kalau Anda lihat channel-channel saya ya, yang ini ya, itu terusan gado-gado kita bahas reaksi video ya. Namun reaksi video saya itu koyok apa ya? Koyok enggak masuk gitu loh. Berbeda sama yang sekarang gitu kan. Itu beda banget gitu loh. Dan akhirnya saya katakan ya memang belum mendapatkan respon pasar yang cukup gitu ya. Akhirnya gimana nih ya? Ya kita gado-gado bahasnya, Bos. Gado-gado terus terang, ini kan kayak kita ngevlog aja gitu kan, kayak kita bikin bikin video cerita begitu ya setiap hari gitu kan. Nah pun ya itu yang bisa saya lakukan, ya gimana lagi gitu ya. Dan fokus saya terutama pada disiplinnya Pak Bro. Disiplin untuk membuat konten setiap hari. Belum beranjak ke konten yang berkualitas. Belum sama sekali. Hanya fokus pada disiplin, bagaimana kita bisa upload setiap hari, bagaimana kita bisa memaksa dalam tanda kutip ya
untuk bisa bikin video setiap hari kemudian menguploadnya. Itu yang sedang saya kejar sekarang. Setiap hari harus upload minimum 1 lah di YouTube ya, minimum 1 lah. Ya kan YouTube ini kan platform lama gitu kan, yang kemungkinan besar sekarang mendapatkan saingan besar, saingan ketat dari media sosial yang lain ya, video-video pendek yang lain gitu. Ya, itulah. Tapi ya saya anggap bahwa katakan misalkan ini ngomong 5 menit ini kayak orang podcast, bukan podcast ya, kayak broadcast di radio gitu aja, kayak anggap anchor gitu ya, anchor ya, news anchor lah seperti itu ya, news anchor, anggap aja seperti itu. Kita jeda-jeda setiap hari, mungkin videonya hanya isinya orang sama ngomong gitu saja sih. Mungkin belum beranjak ke komentar-komentar apa yang dilakukan hari ini, misalkan a day of my life atau vlog misalnya, belum sampai ke situ. Nah, itu aja sharing saya kesempatan kali ini bosku ya, tanggal 2 Januari 2024. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi dengan semuanya, tahun 2024 menuju arah yang lebih baik lagi. Semoga saja demikian. Salam kenal dari saya, channel Arek Semeluwaru, dan jangan lupa di subscribe ya. Makasih.